ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini. Seperti yang sudah disampaikan bahwasannya ini adalah acara perdana yang diadakan oleh Jawiah Pusat bekerjasama dengan perum-perum di Jawiah Pusat. Untuk yang pertama ini tempatnya di Perum dari Jawiah Pusat 1 bulan sekali. Dan perum terakhir ini yang pertama, mungkin berikutnya bisa dalam konteks silaturahim ini tiada lain adalah satu silaturahim dalam konteks tolabul ilmi. Apa yang disampaikan oleh pemateri pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti akan ada door prize bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Al-Mukarram murabbi ruhina wa mursyidina Syaikhul Akbar Muhammad Fathur Rahman radhiyallahu an damat barakatuhu wa tala umruh antunawwiru qulubana bi nuri ma'rifati wa tuharriqu qulubana bi nari isyqika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketua Jawiah Pusat Bapak Yudi beserta pengurus yang lain yang saya hormati, para asatid, asatidah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi semuanya, jamaah KHR yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat dipanjangkan usia, nikmat berikan kesehatan. Alhamdulillah pada sore ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan thalabul ilmi yang mudah-mudahan jadi nilai ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda alam yakni nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atau tabi'in semuanya, para ulama yang jadi khalifahnya sampai kepada kita sekalian. Semoga mudah-mudahan mendapatkan limpah rahmat dan rahmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada pengajian yang pertama itu yang diselenggarakan digagas oleh Ketua Jawiah beserta pengurus yang lainnya. Alhamdulillah ya pelaksana di Jawiah KHR ya. Mudah-mudahan ini bentuk bagian kita sebagai murid yang beriman kepada khalifahnya, dan kita mudah-mudahan termasuk murid yang sangat berbahagia karena firman Allah tadi dalam Muqaddimah surah Ali Imran ayat 164, Allah menurunkan manna karunia yang sangat besar
yaitu kepada orang-orang yang beriman ketika Allah menurunkan seorang rasul. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah menurunkan karunia yang sangat besar yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ibba'asa fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke orang Quraisy yang beriman. Karena Rasul punya tugas yang pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua, wa yuzakihim, membersihkan jiwa umat. Itu dulu tugas Rasul. Sekarang disampaikan oleh Syekh Akbar. Ini tugas membersihkan umat, hati dari maksiat batin. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu mengajarkan tentang al-hikmah, ilmu tentang rahasia Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya ini kehadiran dulu seorang Rasul kepada orang Quraisy, yaitu karunia yang sangat besar, tapi bagi orang yang beriman. Begitupun para khalifahnya. Dalam kitab Dakwil Akbar disebutkan, jadi orang yang meninggal itu pertama dicabut dari mana, para bapak? Mungkin nih banyak yang pernah menghadiri yang sakratul maut. Dari mana dulu dicabut ruh? Dari telapak kaki. Terus diurut, kalau yang diberikan kesempatan tobat tuh sampai lutut, berhenti dulu. Ada yang sekaligusnya, ada yang diurut tuh dari lutut sampai ke pusar. Setelah ke pusar sampai di dada. Nah, kadang-kadang di dada itu diberikan kesempatan Allah. Di sini masih ada, dipegang kakinya sudah apa? Sudah dingin. Nah, kalau masih di dada masih ada kesempatan apa? Untuk tobat. Tapi bisa tidak tobat setelah usia di sini, nyawa di sini? Syekh Akbar kasih menyampaikan tergantung kehidupan sehari-hari. Kalau sehari-harinya urusan dunia yang diciptakan, yang dipikirkan, ketika nyawa di dada yang dipikirkan masalah dunia, justru kesedihan, sebut maut, yaitu atau kematian yang mengerikan. Karena yang dibayangkan setelah nyawa di dada, terbayang perum yang mahal, yang hebat baru lunas akan ditinggalkan, istri yang masih mudanya jadian mau ditinggalkan, sakit itu. Kenapa? Jadi yang dibayangkan apa? Urusan dunia. Jadi yang merasa sakit akan dipisahkan dengan yang dicintainya. Sedangkan jadi masalah dunia. Beda dengan bapak-bapak ibu-ibu tuh, jamaah semua. Ketika ruh di sini itu muna'amah, kenikmatan. Karena yang diharapkan yarjullaha wal yaumal akhir, kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Di dunia mah hanya sebentar. Sehingga ketika ruh di sini akan terasa kenikmatan nah, ketika ruh di sini untuk orang-orang yang beriman itulah sakarot, bukan sakarot tapi kenikmatan. Kemudian dari dada ditarik lagi kemana? Tenggorokan. Nah, ketika ruh di tenggorokan, firman Allah surah Waqiah, kalau tidak salah ayat 72. Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tandurun. Ketika ruh sampai ke hulkum nih, ke tenggorokan, wa antum kalian semua kata Allah, tandurun akan melihat tempat kalian masing-masing. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan nanti ketika ruh di tenggorokan akan datang malaikat Jibril. Untuk calon ahli surga, malaikat Jibril membeberkan sayap yang sebelah kanan, diperlihatkan surganya. Itulah yang diharapkan, yarjullah wal yaumal akhirnya si ruh keluar dengan sendirinya, tidak usah dicabut. Itulah kematian yang indah, tidak terasa sakitnya, tapi yang ada kenikmatan. Tapi untuk orang-orang yang jauh dari Allah, maka malaikat Jibril membeberkan sayap sebelah kiri, diperlihatkan nerakanya, tempatnya. Akhirnya si ruh tidak mau keluar karena tempatnya yang lihat neraka. Akhirnya si ruh dicabut, dipaksa oleh malaikat Ijroil. Coba bayangkan, jangankan dicabut nyawa, dicabut kuku aja bagaimana rasanya. Ini dipaksa dicabut nyawa. Itulah disebut sakarotil maut. Apa itu sakar? Sakar teh mabuk, sakarun. Di sakar teh maut, mabuk ketika maut.
saking sakitnya menahan tadi nyerinya sakitnya ketika dicabut nyawa dengan dipaksa. Ya mudah-mudahan mah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tadi keindahan.